Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pemirsa Duta TV? Senang sekali rasanya saya Gusti Muhammad Hermawan dapat menjumpai Anda dalam rangkaian agenda yang hari ini dilangsungkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan. Dan agenda pada hari ini menghadirkan 60 para peserta pelaku UMKM yang diikuti dari 13 kabupaten kota dan akan bersiap untuk menerima terkait dengan materi-materi yang sudah dipersiapkan, terutama dalam pengembangan dan peningkatan kualitas dari UMKM itu sendiri, baik pengemasan bahkan hingga manajemen. Dengan kondisi seperti ini terselenggara atas inisiasi dari program rutin yang dilangsungkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan yang dilangsungkan selama 4 hari, didukung dengan beberapa hal-hal yang terkait, tentunya juga menjadikan para pelaku UMKM semakin berkualitas dan memiliki kontribusi untuk meningkatkan terkait dengan sektor ekonomi itu sendiri. Dan berikut kita sajikan selengkapnya rangkaian acara dari penutupan kelas hingga pembukaan yang sudah dipersiapkan untuk para pemirsa di rumah. Menjadi wirausahawan merupakan salah satu pilihan yang tepat dalam rangka meningkatkan daya saing masyarakat guna menciptakan lapangan kerja dengan memaksimalkan potensi dan keterampilan yang dimiliki. Akan tetapi pelaku usaha juga harus mampu dan dapat mengelola usahanya secara kreatif dan efektif, serta pengelolaan keuangan secara efisiensi dan tepat guna, sehingga usaha yang dikelolanya dapat berkembang dan berdaya saing sejalan dengan tuntutan konsumen. Acara pembukaan, pelatihan manajemen usaha dan keuangan, dan pelatihan desain dan pengemasan produk bagi pelaku usaha mikro dan usaha kecil pada hari ini Selasa tanggal 25 Juli tahun 2023 dimulai. Diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Salah satu bentuk dalam peningkatan daya saing produk UKM yaitu melalui kemasan. Keberadaan kemasan memiliki peran yang sangat penting untuk produk yang dikemas sebagai penampilan pertama dari citra pemasaran suatu produk. Produk merupakan gabungan antara isi dan kemasan. Banyak pihak yang mengatakan bahwa kemasan hanya merupakan sampah dan menambah beban biaya penjualan, namun tidak demikian adanya. Kemasan yang standar dapat meningkatkan dan mengangkat citra suatu produk, memberikan nilai tambah dalam penjualan, dan dapat melindungi produk dengan baik. Kemasan harus dapat memenuhi harapan konsumen. Untuk mendorong usaha mikro dan kecil, untuk meningkatkan desain kemasan untuk mempromosikan sekaligus membangun branding produk dana agar pelaku usaha mikro kecil dapat mengelola usaha dengan baik, maka perlu diselenggarakan pelatihan desain dan pengemasan produk UMKM dan pelatihan manajemen usaha dan keuangan. Laporan Kepala Balai Pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Kalimantan Selatan kepada Bapak Lanang Budi Wibowo MP. Kami persilakan. Mohon izin Bapak Kadis melaporkan kegiatan kita hari ini. Yang pertama adalah latar belakangnya. Latar belakang menjadi wirausaha merupakan salah satu pilihan yang tepat dalam rangka meningkatnya daya saing masyarakat guna menciptakan lapangan kerja dengan memaksimalkan potensi dan keterampilan yang dimiliki. Akan tetapi pelaku usaha juga harus mampu dan dapat mengelola usaha secara efektif dan pengelolaan keuangan secara efisiensi dan tepat guna, sehingga usaha yang dikelolanya dapat berkembang dan berdaya saing sejalan dengan tuntutan konsumen. Salah satu bentuk dalam meningkatkan daya saing produk UKM yaitu melalui kemasan. Keberadaan kemasan memiliki peran yang sangat penting untuk produk yang dikemas sebagai penampilan pertama dari citra pemasaran suatu produk. Produk merupakan gabungan antara isi dan kemasan. Banyak pihak yang mengatakan bahwa kemasan hanya merupakan sampah dan menambah beban biaya penjualan. Namun tidak demikian adanya. Kemasan yang standar dapat mengangkat citra suatu produk, memberikan nilai tambah dalam penjualan, dan dapat melindungi produk dengan baik. Kemasan harus dapat memenuhi harapan konsumen. Kemasan bisa memberikan perlindungan produk dengan baik dari cuaca, cahaya, perubahan suhu, jatuh, tumpukan, kotoran, serangga, bakteri, dan lain-lain. Struktur kemasan yang mudah dibuka, mudah ditutup, dan mudah dibawa, bentuk dan ukuran menarik sesuai dengan kebutuhan menciptakan daya tarik visual bagi konsumen. Bentuk kemasan ditentukan oleh produk itu sendiri, sistem penjualan, mekanisme, display, distribusi, dan segmen pasar. Labeling harus jelas dan lengkap, dan didesain kemasan dirancang unik dan khas sehingga dapat berbeda dengan produk-produk lain. Usaha mendorong usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan desain kemasan untuk mempromosikan sekaligus membangun branding produk. Agar pelaku usaha mikro dapat mengelola usaha dengan baik, maka perlu diselenggarakan pelatihan desain pengemasan produk dan pelatihan manajemen usaha dan keuangan. Dasar pelaksanaan. 1. Dasar pelaksanaan kegiatan hari ini adalah: pertama, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus non-fisik peningkatan kapasitas koperasi usaha mikro dan kecil. 2. DPA SKPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2023 nomor 2.7.08.01 produksi dan pengelolaan, pemasaran sumber daya manusia serta desain dan teknologi. Adapun hasil yang diharapkan setelah menyelesaikan pelatihan ini adalah: 1. Para pelaku wirausaha dapat meningkatkan pemasaran melalui daya tarik kemasan produk. 2. Pelaku usaha dapat meningkatkan kualitas administrasi keuangan dan tersedianya laporan keuangan UMKM yang baik dan benar. Selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus membuka secara resmi kegiatan pada hari ini. Kepada Bapak Dr. Andes Gusti Yanwan Mauripai MSI, kami persilakan. Ini ada pantun Bu. Nasi ketam ditambah ragi, jadikan tape buat nostalgia. Hadirin sekalian, selamat pagi, semoga selalu sehat bahagia. Ya.
Kinta perih detik nadir, pacar menjauh sedikit sedihlah hati. Terima kasih pertemuan hadir. Semoga Tuhan selalu memberkati. Lidah buaya, daunnya berlendir. Kalau diinjak kaki terkilir. Terima kasih telah berkenan hadir. Semoga rezeki terus mengalir. Semua UMKM kita tuh harus ada label halalnya. Nah, jadi wajib. Nanti kalau tidak ada label halalnya, tidak boleh beredar. Nah, itu juga kami siapkan kepada Bapak Ibu nanti kalau mau mengurus produk halal yang gratis nanti ada di koperasi ini sama Bu Kiki, nanti saya beritahu untuk ini. Jadi bisa kita saling berkoordinasi untuk memberikan label halal sehingga Bapak Ibu nanti ketika berusaha itu tidak dilarang orang karena sudah ada label halal. Karena target dari pemerintah Indonesia untuk menyaingi pasar-pasar di luar negeri yang mana label halal itu masih banyak dipegang oleh Malaysia, paling banyak, padahal penduduk Malaysia sedikit, tapi label halalnya sudah luar biasa dia. Hingga penghasilannya ketika orang membaca label halal di luar negeri itu, oh ini sudah label halal, jadi diminati. Nah ini menjadi kita panutan kita bagaimana kita bisa berbuat untuk di tahun 2024 nanti itu label halal ini sudah semuanya produk UMKM di Kasa ini sudah berlabel itu. Nah itu mungkin beberapa yang perlu saya sampaikan dalam pelatihan ini. Mudah-mudahan nanti bisa Ibu menerapkan apa yang diberikan oleh narasumber nantinya untuk bisa diterapkan baik untuk laporan keuangan maupun nanti untuk rumah kemasan. Nah, jadi sekali lagi nanti yang untuk sekali Bapak Ibu ini pertama kali ya kerjasama kita dengan Jawa Barat ini untuk mendatangkan narasumbernya langsung yang menangani yang kemasan yang di daerah Dapur itu kemasan di Bandung itu desainnya sudah luar biasa. Jadi nanti Bapak Ibu utarakan saja apa saja yang menjadi kendala Ibu, bagaimana cara membangun sebagian bisa nanti Bapak Ibu sampaikan pada saat nanti narasumber menyampaikan. Dengan mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan manajemen usaha dan keuangan dan pelatihan desain dan pengemasan produk bagus dan produk kecil secara resmi kami buka. PDB yang menyumbang di Indonesia ini hampir 64% adalah dari UMKM. Nah ini mungkin ada yang sudah tahu bahwa di tahun 2024 nanti itu Pak Presiden Jokowi menargetkan sebanyak 37 juta UMKM. Nah mungkin nanti Bapak Ibu yang dari Hulu Sungai Selatan kalau merasa belum terdata di data Kementerian Koperasi, mungkin nanti lapor ke dinas koperasi atau dinas yang menangani UMKM-nya. Kemarin itu masih ada kendala-kendala takut untuk mendaftar, didata, takut datanya diambil orang sehingga banyak juga yang UMKM-nya tidak mau memberikan datanya. Kemudian di Kota Banjarmasin sedikit lagi 8.110. Nah ini juga masih kurang. Padahal kita tahu bahwa UMKM di Banjarmasin ini juga banyak sekali. Kemudian di Kota Baru ini juga belum maksimal, hanya tercatat 1.745. Nah kepada Bapak Ibu yang merasa di 5 kabupaten ini belum terdaftar, silahkan nanti mendaftar di dinas yang melayani koperasi dan UMKM. Karena nanti ke depan itu kementerian itu tinggal mengklik saja, nanti misalnya Bapak Ibu diikutkan latihan digital, ada cari misalnya 40 orang, nanti dia mengklik sana kabupaten ini dipanggil adalah ini. Nah jadi dari sistem itulah dia akan memanggil. Jadi bagi yang belum untuk 5 kabupaten kota ini silakan untuk mendaftar.
8 kabupaten kota lagi yang akan didata. Jadi yang belum itu Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kota Banjarbaru, Batola, Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Utara. Jadi kepada Bapak Ibu yang nantinya didata, silakan aja ikuti aja nanti Pak. Karena nanti ini untuk pembinaan, pelatihan, kemudian juga nanti kemudahan untuk berusaha, pinjaman dan sebagainya nanti diambil dari data ini. Sama dengan seperti sekarang ini, kami ketika mengklik di sistem itu berapa sih jumlah operasi yang ada di Kalsel, langsung ketahuan 2.941. Nah jadi nanti ke depan juga seperti ini, berapa jumlah UMKM yang terdata di ODS-nya, kami tinggal mengklik saja lagi seperti ini nantinya. Nah ini mungkin kebijakan pemerintah ke depan yang diikut sertakan untuk mudah-mudahan nanti yang terdata di ODS. Permasalahan UMKM yang menyampaikan kepada kami, pertama itu UMKM itu akses permodalan. Katanya susah Pak, akses permodalan, kami ditanya ini, sertifikat ini dan sebagainya, sehingga susah kami. Pada saat kami baru kemarin di Dinas Koperasi, kami membuka Google Form ini, ternyata ini permasalahannya permodalan. Kemudian yang kedua, masalah SDM di tempat kita. Jadi di tempat kita ini juga masalah ketidaktahuan tentang digitalisasi. Padahal di ke depan itu kita semua ini hanya untuk jual, laporan keuangan dan sebagainya itu nanti monitornya lewat HP saja. Nah, jadi ini yang sangat kita perlu pembelajaran ini. Kemudian akuntansi, laporan keuangan yang Bapak Ibu akan diberikan. Nah, ini juga menjadi kendala kita. Banyak yang ternyata ketika mau pinjam laporan keuangannya tidak ada. Kemudian yang selanjutnya lagi keluhannya adalah, Pak, kami sudah memproduksi tapi pemasarannya kurang gitu. Di mana Pak kami? Nah itu kemarin kami mendata Sekalsel itu ada jadwal Expo Kalimantan Selatan. Nah, kemudian pada saat setelah COVID ini untuk pemasaran ini Bapak Ibu harus bisa jeli membuka peluang usaha. Yang pertama adalah mungkin sekarang ini kan di setiap daerah itu ada pembacaan-pembacaannya. Misalnya di Banjarmasin, di daerah misalnya di daerah perbatasan Batola dan Banjarmasin itu kan ada guru siapa nanti bisa bacaan. Itu harus kita bisa membaca situasi ini. Kemudian di Matapura, di Sekumpul, kemudian ada lagi guru Wildan, hari apa bacaan untuk perempuan dan sebagainya. Itu adalah peluang pemasaran. Nanti ini sudah ada dekat sama dengan BRI dan sebagainya. Ini Bapak Ibu bisa nanti masuk di Sarinah, Jakarta, atau juga yang kami jual di bandara. Nanti bisa koordinasikan dengan kami. Kalau Bapak Ibu mau jual di Sarinah, nanti dikurasi dulu, diseleksi dulu. Kemarin ada lagi masuk itu berapa orang untuk bisa kami jual di bandara. Kemudian juga dengan PAMA juga di check-in bandara itu juga sudah ada. Itu kerjasama dengan kita juga untuk menjual produk-produk kita. Jadi kami pemerintah daerah membantu dalam rangka untuk penjualan. Kemudian juga beberapa event-event tertentu juga kami lakukan seperti Expo dan juga ke luar negeri. Itu kami undang komunitas-komunitas. Bapak Ibu nanti kalau misalnya belum masuk di komunitas, misalnya ada GKN, Perwira, kemudian Ipindo, kemudian apa lagi banyak ya. Nah itu bisa masuk ke sana nanti, dan di sana kami menyebarkan sering untuk acara orasi-orasi itu. Ada yang kemarin sudah lolos ke Laos, ada yang ke Mesir. Nah ini dalam rangka untuk pemasaran. Kemudian yang menjadi masalah lagi kemarin itu adalah masalah likuiditas perizinan. Kemarin NPWP susah, ada minta uang sebanyak, kita sampaikan ke kantor pajak, Pak ini kenapa ada minta uang sebanyak, kalau bisa ini gratis, ternyata sudah ditindaklanjuti. Kemudian NIB juga susah, kemarin akhirnya instruksi presiden langsung untuk NIB gratis. Nah, kemudian sertifikat halal
halal. Nah ini nanti ada dengan Ibu Gigi bagi Bapak Ibu yang misalnya belum mempunyai apa halal. Nah ini sudah halal ya, alhamdulillah nih Bapak Ibu ya, sudah ada halalnya. Nah ini bisa bersaing nanti di 2024 nanti untuk kita masuk ke ranah nasional dan internasional. Kemudian nanti Bapak Ibu ketika mau hak cipta ini supaya dia ditiru orang, maka bisa dihaki dengan Kemenham. Nah itu juga bisa pengurusannya. Kemudian SPT RRT juga sudah dengan menggunakan ekspor. Untuk ekspor ini kami kerjasama dengan imigrasi untuk mempermudah Bapak Ibu supaya bisa ekspor. Kami insya Allah Bapak Ibu ketika nanti rumah kemasan itu sudah ada peralatannya, kami akan bekerjasama dengan Indonesian Export Channel. Jadi barang Bapak Ibu ini nanti akan dirubah bahasanya ke bahasa Inggris. Nah, kemudian nanti setelah itu nanti dijual. Nanti ada terakhir foto-fotonya nanti yang sudah dirubah ke bahasa Inggris. Nah inilah permasalahan UMKM di tempat kita. Makanya ketika pelatihan ini kami lakukan, kami melihatnya dari permasalahan yang ada di Kalimantan Selatan. Kemarin juga Bapak Ibu pada saat rapat teknis juga di Medan, kemarin saya juga minta pelatihan laundry untuk disabilitas, ternyata di ACC. Kemudian bordir untuk menjahit, nah itu juga di ACC. Kemudian yang lainnya lagi kami minta barista, anak-anak muda yang bikin kopi, peralatannya diberikan. Jadi itu juga kami mintakan. Kemarin kami sempat ada melatih 3 angkatan ya untuk tahun mulai 2021, 22 itu sempat ada pelatihan barista. Kemudian bordir sudah 2-3 angkatan juga. Kemarin baru dilaksanakan kemarin untuk mesinnya langsung diberikan. Nah kemudian 1 sampai 10 kalau mau pinjam ada lagi ini dengan namanya UMI. Nah kemudian kalau tadi tidak mau dengan UMI, tidak mau dengan KUR, kita lihat perusahaan banyak di tempat kita, Bapak Ibu tinggal mengajukan proposal. Ini contohnya mungkin ya BRI ya. Kemudian kalau ini KSRT dengan misalnya dengan Adaro, PAMA, kemudian Bapak Ibu tinggal memajukan proposal 2 lembar, nanti dia akan membantu dari perencanaan sampai penjualan. Bapak Ibu misalnya sudah berkembang usahanya, kemudian dari 9 orang UMKM bikin koperasi, nah, perlu dana besar, bisa pinjam di LPDB. Ini disiapkan sampai 500 juta ke atas. Kemarin sesirangannya kalau kita jual di Banjarmasin hanya 300, tapi di Jakarta 1,2 jual kemarin. Tapi seperti kacang, karena yang beli itu banyak orang-orang ya mungkin ya orang-orang dari luar, dari yang uangnya sudah banyak sekali, sehingga 1,2 seperti kacang 400% kenaikannya kemarin itu. Hanya dia diminta untuk mempresentasikan ya bagaimana membuat sasirangan, bagaimana membuat tas gitu. Nah ini patin ini gabusnya juga sudah ada di MSL Banjarbaru karena rumah kemasannya ada dia, jadi sudah ada seperti itu ini loh. Tapi yang di Banjarbaru bahasa Indonesia, ini yang bahasa Inggrisnya karena langsung dia rubah gitu. Jadi sudah sudah dirubah. Ini kemasannya sama persis kemarin karena saya ajarkan pada di awal tahun 2022 kemarin. Jadi sudah ada yang meniru. Jadi Bapak Ibu yang baru silakan nanti meniru. Nah seperti kemasan ini kalau di luar negeri itu ada tambahannya Bapak Ibu. Ini sering kita tidak menulis berapa karbohidrat, berapa kolesterol. Nah di luar negeri itu penting sekali karena dia begitu sudah makan hari ini, oh saya sudah karbohidratnya sekian, dia mulai makan. Nah ini ternyata juga Bapak Ibu saya sampaikan di sini produk-produk kita ini kenapa diminati karena juga di sana mempunyai khasiat untuk obat gitu. Yang seperti aloe vera, lidah buaya ini juga banyak diminati. Nah, lanjut Mas Agus. Nah teh kayu manis, ini diminati juga di luar negeri karena apa? Untuk kencing manis ternyata. Kemudian itu teh daun kelor untuk apa?
angker, ya. Itu jadi orang sekarang ini banyak yang tidak tahu ternyata khasiat yang obat itu ternyata dari sini semua. Terakhir kami sarankan ketika nanti Bapak Ibu sudah memproduksi, sudah bisa bersaing, harus masuk ke ranah digital karena tidak perlu toko, kita bisa langsung jualan di online. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan satu atau dua. Yang pertama, kata Bapak menekankan 2024 itu harus label halal. Nah, pertanyaannya, kalau saya ini kan bergerak di bidang kuliner, mungkin di sini ada minuman juga seperti minuman boba, jus, dan cemilan-cemilan lainnya, makanan-makanan ringan atau makanan kekinian. Nah, apakah itu harus dikasih label halal? Sedangkan kami produksi hari ini, mengolah hari ini, habis hari itu juga. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Bapak kan tadi juga ada menyinggung tentang kur, dana kur. Itu kan tidak usah agunan, tidak usah memakai agunan. Jadi pertanyaannya tentang orang pihak ketiga atau bantuan atau dukungan kepada usaha kecil seperti kami ini. Nah, bagi pemula sama sekali yang dari nol, apakah itu bisa meminjam uang tanpa agunan? Kalau yang kur saat ini kan setahu saya itu harus jalan dulu usahanya, baru bisa meminjam. Nah, bagaimana orang yang baru mau memulai usaha, apakah ini ada bantuan juga dari orang ketiga atau dinas terkait? Baik Pak, yang pertama itu untuk label halal. Kalau Bapak langsung jualan makan habis hari itu, cuma cukup di rumah makannya itu terus halal. Pakai izin juga berarti? Iya, nanti ini kan dengan yang gigi. Yang susah itu seperti ada pemotongan seperti hewan itu perlu yang agak sedikit rumit gitu, karena ada kontrol dan sebagainya untuk kebersihan makanannya dan sebagainya, itu yang sering diingat. Tapi kalau yang misalnya yang Bapak tadi cukup cuma dilihat saja, oh seperti keripik ini, wah ini halal atau gimana aja, tapi dilihat ini minyaknya digoreng dari pakai apa, jangan-jangan ya minyaknya yang salah gitu. Yang kedua, kur ini untuk yang pemula sekarang ini lagi gencar-gencarnya di perbankan. Kemarin kami rapat Pak di Dirjen Urban itu lagi mencari orang yang pemula itu malah. Nah, jadi mau dilihat mau usaha apa, nanti katanya mau ini nanti dilihat ininya ke depannya perencanaan bagaimana, itu bisa nanti diberikan. Karena sekarang ini yang dicari adalah wirausaha baru itu. Nanti terakhir nanti saya kasihkan nomor telepon, nanti kalau ada apa-apa bisa hubungi saya Pak. Kebetulan kami rapat terus di Dirjen itu mengevaluasi kucuran dana itu. Sampai saat ini dari 6,5 baru tersalur 2,27 T. Ini masih banyak yang kami salurkan. Karena target sampai Desember 31 itu harus tersalurkan 6,5 T. Jadi bisa Pak. Nanti kalau atau nanti kita alihkan ke UMI 1 sampai 10. Nah, kemudian Bapak kan di Martapura ya. Nah, itu bisa masuk ke pengkalnya, nanti dibayarkan bunga banknya atau bagi hasilnya dengan BPR-nya ya di sana ya. Nah, nanti itu sudah ada di angkatnya. Nah, kemudian nanti kalau misalnya itu tidak mau juga, tidak ini, Bapak bisa nanti mengajukan ke pihak ketiga, ada perusahaan apa di sana. Saya Ayah dari Kabupaten Barito Kuala. Kebetulan produk ulun kerupuk singkong itu Pak. Jadi yang ingin ulun tanyakan itu, kalau kami ikut nitip barang di kata Bapak tadi di Sarinah di bandara itu bagaimana prosedurnya, terus koordinasinya kemana Pak? Terus izin dan sebagainya bagaimana? Jualan di Sarinah itu bisa nanti mengajukan ke Dinas Koperasi Provinsi. Nanti ada jadwal kurasi dari Sarinah Bapak Ibu sekalian. Nanti kami panggil berapa produk, nanti datang orang Sarinah untuk
seleksi, operasi Bapak Ibu. Oh ini layak untuk ditaruh sendiri. Oh ini masih kurang ini, tolong dibenahi. Dinas Koperasi, Bapak Ibu nanti ini kan contoh yang ini sama surat nanti. Kami ingin masuk di Sarinah untuk produk ini, mohon untuk dikoperasikan. Nanti kami akan lanjuti. Dizolimi misalkan oleh pihak lembaga jasa keuangan, saya udah lunas tapi kok agunannya belum diurus-urus, boleh mengadu ke OJK. Karena fungsi kami salah satunya adalah melindungi kepentingan konsumen. Kalau melindungi dibagi dari dua sisi gitu ya, bisa berarti sebelum atau mencegah seperti ini, edukasi. Kami memberitahu, mencegah supaya ibu sekalian lebih dahulu mengerti kira-kira apa sih produk yang nggak merugikan, apa sih produk walaupun punya untung tapi paling nggak dia punya resiko rugi. Itu mencegah melalui edukasi. Tapi kalau sudah kejadian, fungsi kami menjadi yang pengaduan tadi, gitu ya ibu sekalian. Serta berdasarkan undang-undang yang terbaru, undang-undang mengenai penguatan dan pengembangan sektor keuangan, kami mendapat amanah baru sebagai penyidik di lingkup sektor jasa keuangan. Karena sasaran utama kami melakukan edukasi, salah satunya itu adalah pelaku UMKM. Kenapa? Karena UMKM itu adalah penggerak perekonomian utama Indonesia. Usaha yang paling tahan terhadap adanya krisis atau pandemi UMKM. Sekarang kenalan kita bagi macam-macam produk yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM seperti yang dijelaskan Pak Rifai tadi. Contohnya yang dijelaskan Pak Rifai tadi adalah KUR, kredit usaha rakyat. Bunganya berapa? 7% paling kecil. Itu kira-kira kalau masyarakat bayar bunga 7%, bank bisa rugi nggak sih? Ternyata enggak. Bank itu ya tetap menerima keuntungan dari bunga kalau dia konvensional atau bagi hasil kalau dia syariah gitu ya, tetap secara penuh. Tapi yang masyarakat terima itu menjadi kecil karena porsinya ditanggung oleh pemerintah. Jadi sini nggak ada yang dirugikan di mana dana KUR. Cuma karena ini duit negara, duit pemerintah Republik Indonesia. Kalau KUR ini programnya itu ya RI ya, menurut sekalian. Kalau KUR makanya orang yang akan diberikan bantuan itu sebisa mungkin syaratnya itu harus komplit. Jangan sampai orangnya itu aman tapi banknya ke depan itu mengalami kedemacet. Jangan gali lubang tutup lubang. Pernah ada kasus orang itu punya 200 pinjol ilegal, menginjam di 200 platform pinjol ilegal. Dia pinjam di sini, uangnya dipakai, begitu mau bayar dia pakai di pinjol ilegal yang lain. Pinjam mana lebih banyak? Menutup lubang ini sisanya buat hidup besok harinya. Itu terus. Dia nggak peduli omongan tetangga. Itu nggak boleh ya, ada lubang tutup lubang. Karena nominal yang kita pinjam dengan kita menggali lubang di pinjol lain itu pasti akan lebih sedikit nilai manfaat yang kita terima. Kalau ada penagihan yang nggak beretika, yang mengeluarkan kata-kata kebun binatang misalkan, boleh tuh lapor ke pihak berwajib, lapor ke OJK juga boleh. Nanti akan kami bantu untuk melakukan penindakan ke pihak kepolisian. Bagaimana dengan tagihan bunganya? Misalkan dia terlambat membayar tuh, harus ada konsekuensi membayar dengan jumlah sekian. Dan kalau tidak dibayarkan itu tetap diteror. Terus selanjutnya jika sudah diteror dengan ancaman foto dan data lainnya akan disebarkan, ketika kita melunasi, apakah data kita hilang dengan sendirinya dengan tidak mengakses aplikasi tersebut atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Bu Esti pertanyaannya. Jadi kalau misalkan udah terjerat gitu ya, kira-kira bisa nggak namanya bersih lagi? Yang pertama perlu dipastikan dulu sekalian, pinjolnya itu ilegal apa enggak? Kalau dia ilegal, Bapak Ibu sekalian nggak bayar pun nggak ada konsekuensinya. Kalau dia ilegal, kalau dia berizin di OJK maka Bapak Ibu sekalian harus bayar. Termasuk komponen bunga atau komponen imbal hasil yang dia terapkan karena dia sadar. Termasuk itu. Kalau dia ilegal, Ibu sebagai muslim yang baik cukup bayar pokoknya saja, itu sudah nggak masalah. Cuman yang jadi permasalahan adalah saya terlanjur terjerat pinjol ilegal, banyak yang diteror.
selama kita meyakini ini yang ilegal dan dia melakukan teror, semua kontak sudah di teror, maka mau nggak mau kita sendiri yang harus bertindak. Nah, kenapa judulnya kewirausahaan? Sebenarnya diharapkan Bapak Ibu pelaku usaha wirausaha ini diharapkan nanti pada saatnya akan membentuk suatu koperasi. Memang mungkin saat ini masih tidak kebayang bagaimana, tapi sebenarnya diharapkan pemerintah seperti itu. Bapak Ibu pelaku usaha mikro dan kecil ini diharapkan suatu saat nanti akan membentuk suatu koperasi yang saling menguatkan. Nah, juga selanjutnya semua hal itu bisa dipelajari, ya, nggak ada yang nggak bisa, semua bisa. Kalau Anda berpikir tidak bakal berbisnis, padahal banyak orang belajar dan mencari, berlatih, membuat kemajuan. Ya, pada prinsipnya semua hal itu bisa dipelajari. Ya mungkin tidak banyak hal yang sulit, tapi ya tetap harus kita pelajari. Koperasi sepintas seperti ya kalau orang yang belum memahami secara utuh ya mungkin disebut setengah kayak kampungan, kayak ya kelas bawah ya gimana. Tapi sebenarnya koperasi itu ya sangat perlu. Dia juga menopang ekonomi kita, negara kita ya potensinya cukup besar. Sama dengan UMKM. Makanya saya bilang tadi pemerintah merasa perlu membentuk namanya Kementerian Koperasi kalau di pusat. Kalau di daerah namanya Dinas Koperasi. Ya, maksudnya adalah setiap pelaku usaha koperasi maupun UMKM harus berani mengambil resiko, tapi tentu resiko yang sudah diperhitungkan. Sebenarnya legalitas itu ada banyak macamnya, ya. Ada SNI juga, kemudian ada HACCP, kemudian ada Balpot juga, gitu ya. Nah, habis itu ada SKP dan lain sebagainya. Banyak legalitas yang diperlukan dalam UMKM. Cuma kita garis bawahi, tidak semua UMKM itu perlu legalitas yang kompleks, yang lengkap, gitu ya. Semua legalitas itu nggak semua UMKM wajib punya. Ya. Nah itu yang saya garis bawahi. Jadi semua UMKM itu ya tidak wajib punya semuanya, tapi dia wajib punya apa yang diperlukan buat bisa memperlancar usahanya, itu kan? Ya. Nah fungsi legalitas memang tujuan dasarnya untuk memperlancar buat dia berjualan atau memperlancar buat dia berusaha. Ya, tidak terkendala tidak terkendala memperluas jadi pasar, gitu ya, tidak terkendala dalam mendapatkan bahan baku, tidak terkendala dalam pemasaran dan sebagainya. Itu karena apa? Karena ini dengan legalitas yang baik. Karena merek itu kayak prestisnya gitu, ya. Kalau beda ada prestis kayak penyimpan data. Misalnya orang merasa enak makan produk dia, gitu ya, merasa mudah mendapatkannya, itu kan memori itu. Nah, data gitu ya, data itu dimana nyimpannya kalau nggak ada prestis? Nah gitu. Jadi perlu sebuah merek, dan merek adalah satu-satunya yang bisa dilindungi dalam usaha. Ya, jadi yang tidak bisa ditiru orang. Ya, itu sebenarnya orang yang mendapatkan dana hibah itu diuji lagi. Agenda dilangsungkan selama 4 hari dengan rangkaian secara umum, yakni pembukaan, kelas-kelas hingga 40 jam pembelajaran, dan diikuti sedikitnya 60 peserta pelaku UMKM dengan masing-masing 30 peserta setiap angkatan dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Agenda pun diisi dengan materi-materi, instruktur maupun fasilitator berasal dari Widya Iswara, praktisi usaha,
akademisi, serta pejabat struktural Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan. Hari ini itu ada 3 materi, 3-4 materi nanti saya sampaikan. Yang pertama itu adalah wawasan tentang kemasan. Gimana sih meningkatkan produk itu melalui kemasan yang baik. Yang kedua itu apa aja mesin-mesin pengemas yang harus, materi tentang mesin yang harus kita miliki sebagai UKM. Yang ketiga itu ada saya memasukkan materi fotografi gitu, gimana caranya memfoto produk dengan alat seadanya. Kalau kurahan dari itu mengenai pemasaran Pak ya, masih bingung antara memasarkan sudah di repackaging atau upgrade kemasan sama masih memakai kemasan yang biasa. Solusi-solusi itu yang yang harus kita sebagai instansi gitu kan harus dipikirkan bersama gitu. Ketika dia sudah upgrade kemasan, otomatis pasarannya bukan hanya antar tetangga aja, tapi harus minimal harus masuk toko oleh-oleh. Ya, sangat berpengaruh. Karena itu seperti kita belanja di minimarket, yang pertama kita lihat itu bukan rasanya, tapi kemasan yang baik. Karena dari kemasan yang baik kita bisa menilai enak atau higienisnya produk itu atau enggak. Sharing materi dengan topik aspek marketing dan aspek sales penjualan. Secara singkat adalah membreakdown apa itu aspek marketing itu apa aja. Jadi kita breakdown supaya jelas. Kita contohkan langsung dengan visual, dengan gambar. Peserta diharapkan langsung mengena. Jadi kami membreakdown sebuah pengertian yang langsung mengena ke UMKM. Itu aja. Tidak berbelit-belit, langsung ke visualnya. Selama saya mengeksplor dari banyak tempat bahwa kelemahan yang didapat adalah mereka belum tahu cara memasarkan sebuah produknya karena masih secara konvensional, tidak ada perbedaan proses pemasarannya, hanya itu aja. Misalnya kasih contoh sebuah produk kuliner, mengemasnya udah masih konvensional ya. Cara presentasinya, cara servisnya, ya, cara greetingnya itu pun masih secara konvensional, belum mengikuti sebuah yang kekinian. Apa sih yang diinginkan oleh sebuah customer ataupun klien ataupun pelanggan? Ya sering-seringlah mengikuti perkembangan kekinian, ya. Itu pastikan kedua keterangan dalam bentuk tulisan. Dasar hukumnya pertama ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Pangan olahan. Yang keempat Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2001. Yang kelima Peraturan Permendag Nomor 31 Tahun 2011 tentang barang dalam keadaan terkhusus. Kalau kita bersaing harga, ya harga itu susah banget. Terus kalau kita mainin murah, itu belum yakin 10 tahun, 20 tahun nggak bisa naik.
perbedaan ya out of the box lah ininya. Istilahnya beda banget, harus beda dengan yang lain. Para peserta terlihat antusias mengikuti kelas yang terdiri dari 40 JPL ini. Beberapa dari mereka ada yang menginap mengingat jarak yang terbilang jauh dari kabupaten kota asal. Selain mendapatkan materi, para peserta secara penuh mendapatkan konsumsi, fasilitas inap hingga uang transport. Harapan Pak Gubernur dengan adanya pelatihan ini diharapkan untuk UMKM di Kalimantan Selatan bisa bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Baik itu untuk kemasan, yang mana kita ketahui bahwa memang masih lemah, sehingga kita perlu untuk melakukan pembenahan tersebut. Dan juga masalah laporan keuangan yang biasanya UMKM ini laporan keuangannya amburadul, sehingga ini kita latih supaya nanti ketika dia mengajukan kredit dengan adanya KUR yang sekarang tanpa agunan di bawah 100 juta, itu sehingga orang-orang yang mau pinjam itu sudah ada laporan keuangannya, sehingga itu lebih gampang untuk diberikan KUR tersebut. Jadi kita arahkan UMKM kita selain sudah manajemennya membaik, kemudian juga nanti kita lanjutkan lagi ke ranah digital. Kami UPT Balai Latihan Koperasi, salah satu unit khusus, salah satu topoksinya adalah melaksanakan pelatihan bagi UKM dan koperasi di Kalimantan Selatan. Nah, dalam kesempatan pelatihan hari ini adalah pelatihan manajemen usaha dan rumah kemasan atau kemasan. Nah, diharapkan dengan adanya pelatihan ini, para pelaku wirausaha yang sudah ada ini dapat membuat kemasan yang lebih baik lagi, sehingga akan lebih meningkatkan nilai jualnya lagi. Terus yang kedua, juga dengan dilakukan pelatihan manajemen usaha ini diharapkan mereka dapat lebih tertib dalam hal masalah pembukuan, laporan keuangan, dan lain sebagainya. Di mana sebagaimana disampaikan Kepala Dinas tadi bahwa salah satu syarat dari bank untuk mendapatkan kredit KUR tanpa agunan itu adalah laporan keuangan yang tertib dan baik. Jangan loyo, Bu. Nah, alhamdulillah. Tapi ada anak menangis Pak, saya ikut berdua tadi. Takutnya orang menangis itu Pak, ada bapak Pak. Bukan ada berduit. Kaki sini dijajak kawan. Segala bahasa, saking anunya. Kenapa pelajaran itu ya kayak itu kan? Kenapa tajakan masih kawan? Sekali sudah, bakal ranjakan itu Pak. Kenapa? Kan sakit kepala menangis. Jalan-jalan ke Kota Baru. Jangan lupa beli sepatu. Yuk kita bersatu. Apa itu bersatunya? Ya kayu gitu. Iyalah, mereka ini pun bersatu barunya. Diulang lagi Pak, diulang. Cakep. Apa teh? Kiri atau kanan? Angkat kiri tangan. Angkat kiri Bapak. Yang lainnya? Oh berarti kiri kanan lah. Itu berjalan. Itu salah gue. Nah, kenapa saya bisa memberanikan diri mengatakan salah? Nah sekarang Pak tahu sini kan. Baca sini. Contoh. Ini bukti tuh. Ini bukti. Kita akan bicara dengan bukti, Bu. Ya kan? Oke, nah. Sebentar, Bu. Coba lihat, perhatikan, Bu. Kalau pengen memadakan buat kiri, buat kanan. Apa tuh? Bukan dulu. Apa tuh? Jalan. Kiri lah. Betul lah jawabannya. Salah. Buat salah. Nah, Pin menjawab kiri kanan. Coba, Pak. Sampai. Jalan. Sini lagi. Nah, hadap salah Pak. Tolong Pak, naik sambil berembian gue. Hadap ke sana. Jalan Pak. 1, 2, stop. 1. Nah, berjalan Pak. Berjalan Pak. Berarti kanan kiri salah. Yang berjalan itu
adalah kaki belakang. Ya buktikan, coba. Makanya diperhatikan, buktikan Pak. Jalan. Karena, nah menunjuk kayak apa? Coba. Terus, nah berarti kaki belakang yang berjalan, bukan kaki kiri. Cukup ke stop. Coba kiri, nah kanan stop. Berarti kan ada berjalan, kok. Coba kiri berjalan lah, katakan belum letakkan berjalan bang, terus berjalan. Nah menunjuk belakang. Kita cuman berhitung 1 sampai 9. Berhitung 1 sampai 9. Setiap hitungan ketiga yang mendapat giliran hitungan ketiga itu jangan nyebut 3, tapi nyebutnya aci kiwil. Sambil katanya kayak dulu ngajak ada harus dari sini. 1 sampai 3, 1 sampai 9, hitungan 3 dan 7, 3 dan 7 bilangnya aci kiwil. Tangannya lah. UMKM. Ini ulun tunjuk lah. Ya sidin, aci kiwil dulu. Timbul pas giliran sidin kena salah. Oke, hitungan dimulai. Pasti jalannya ke kanan lah. Ulang. Jalannya ke kiri. Ke kanan. Membaca tuh ke kanan lo jalannya. Nah, ya ke kanan. Jadi ulun tunjuk ini misalkan, berarti ke kanan jalannya. Ke situ. Oke. Hitungan dimulai. Ibu maju. Hitungan dilanjutkan mulai 1. Banyak korbannya. Banyak korban. Oke. Hitungan ini putarnya kayak gimana? Oke. Jadi harus fokus. 3 dan 7 nyari nila penyebutannya. Hitungan dimulai. Maju. Bujur. Ulang mulai 1. Lanjut. Mulai target kalian pegang. Iya. Bermalam di Balangkok 4 hari. Iya. Desain kemasan dan manajemen uang. Iya. Mudahan menambah ilmu apa yang kita ikuti. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita ikutin dari hari Selasa sampai hari ini dapat bermanfaat bagi ibu bapak ibu sekalian, para pelaku usaha, di mana bukti bahwa bermanfaat itu adalah usaha bapak ibu akan membaik. Membaik itu kualitasnya membaik, mungkin ya kemasannya bisa membaik, omsetnya membaik ya. Nah, sehingga itu akan meningkatkan ekonomi atau taraf hidup masyarakat. Harapan kami sebenarnya cuma itu. Kalau bapak ibu membaik ya kami cuma bisa bersyukur, alhamdulillah. Tidak mengharapkan apa-apa karena tugas kami hanya memberikan edukasi atau pelatihan atau pengetahuan
yang bisa kami berikan. Tidak semua yang bisa kami berikan, tapi apa yang bisa kami berikan. Sekali lagi saya mohon maaf, saya mengharapkan dengan baliknya Bapak Ibu sekalian ke tempat masing-masing dapat lebih meningkatkan kualitas usaha ibu masing-masing yang giliran nanti akan meningkatkan ekonomi Bapak Ibu sekalian. Hanya itu harapan kami ya. Demikian, karena saya diperintahkan panitia untuk menutup, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan manajemen usaha dan keuangan dan pelatihan desain dan pengemasan produk bagi usaha mikro dan usaha kecil saya nyatakan ditutup. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desain dan pengemasan produk mungkin nanti akan belajar lagi bagaimana mendesain pengemasan yang dalam tahap dan level yang lebih tinggi. Kami berharap bahwa di tahun depan kita bisa ketemu kembali karena memang balai banyak ya, di tahun depan kita banyak juga melakukan pelatihan. Demikianlah semua rangkaian agenda yang sudah dilangsungkan selama 4 hari ini, dan tentunya kita ucapkan terima kasih kepada Dinas Koperasi dan UKM atas terselenggaranya rangkaian agenda yang sudah dilangsungkan, baik pembukaan, rangkaian acara kelas-kelas yang diikuti oleh para peserta pelaku UMKM di 13 kabupaten kota, dan total ada 60 peserta yang sudah mengikuti, dan bahkan mereka menginap karena dengan lokasi yang cukup berjauhan antara Kota Baru, Tanah Bumbu, Tanjung, dan lain sebagainya. Dan tentunya juga dengan harapan beberapa kelas yang sudah dilangsungkan, salah satunya di belakang saya, ya ini ada pelatihan desain pengemasan dan juga ini manajemen keuangan. Ini diharapkan banyak hal yang kemudian juga bisa dilangsungkan, dan beberapa kelas yang lainnya sudah diberikan begitu ya, para praktisi yang kemudian juga melakukan dan memberikan berbagai pengalamannya itu sendiri, juga bukan hanya dari praktisi lokal namun juga dari
nasional dan bahkan tentunya juga memiliki kualitas yang sudah tidak diragukan lagi. Akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.